Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kelas 6 MI Al-Firdaus. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran kita kali ini Al-Qur'an Hadis. Mengawali pagi ini, mari kita semangat. Jangan lupa selalu berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Al-Firdaus, semangat, yes. Al-Firdaus, semangat, yes. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana sudah sholat duha? Sudah sarapan? Sudah berolahraga? Dan membantu orang tua? Baik, pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini, kita memahami surat Al-Alaq. Memahami surat Al-Alaq. Pengertian surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Alaq terdapat pada ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Misian ulangi, surat Al-Alaq adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Iya. Terdiri dari berapa ayat? Dan tergolong ke dalam surat. Kata Al-Alaq terdapat pada ayat keberapa? Apa artinya surat Al-Alaq? Baik. Lanjut. Bacaan surat Al-Alaq. Perhatikan baik-baik, sayang. Silakan. Siap-siap dulu. Kita baca bersama. Ikuti Misyana. Kita ta'awudz bersama-sama, sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti. Khalaqal insana min 'alaq. Lanjut ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah.
Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anakku sekalian, kita ulang. Bunyi surat Al-Alaq ayat pertama. Silakan. Ayat kedua, Misiana acak ya. Ayat ke-9. Ayat ke-12. Ayat ke-17. Ayat 19. Ayat kedua. Ayat ke-10. Iya, sering-sering dihafal ya, dan sering-sering dilatih, sering-sering dibaca. Lanjut. Terjemah surat Al-Alaq. Ikuti Misiana. Ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ulangi. Ayat kedua. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ke-7. Apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ayat 9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 10. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Baik, kita ulangi. Bacakan terjemah surat Al-Alaq ayat ketiga. Ayat ke-6. Ayat ke-9. Ayat pertama. Baik, kita lanjutkan. Lanjutan terjemah surat Al-Alaq. Tadi sampai ayat 10. Sekarang ayat 11. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? 12. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? 13. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? 14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? 15. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. 18. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Terakhir, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ulang. Terjemah surat Al-Alaq ayat 12, silakan dibaca. Ayat 14, ayat 11, ayat terakhir. Baik, kita lanjutkan. Masa pewahyuan Al-Quran.
Setiap kali mendapat wahyu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menghafalkannya. Beliau dapat mengulangi wahyu yang diterima tepat seperti apa yang telah disampaikan malaikat Jibril kepadanya. Hafalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diawasi oleh malaikat Jibril. Malaikat apa? Jibril. Yang mengawasi hafalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali mendapat wahyu. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, yaitu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Mekah antara tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Nah, ayat-ayat yang diturunkan pada masa-masa itu disebut sebagai ayat-ayat Makiyah. Berjumlah 4.726 ayat, meliputi 89 surah. Yang kedua, periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Antara tahun 622 sampai 632 Masehi. Nah, ayat-ayat yang turun pada periode kedua ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surah. Jadi berapa periode? Ya, yang pertama, yang kedua. Ya, betul. Asbabun Nuzul, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Asbabun Nuzul itu artinya sebab-sebab diturunkannya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril seraya berkata, bacalah. Beliau berkata, sungguh saya tidak dapat membaca. Ia mengambil dan mendekap saya sehingga saya lelah. Kemudian ia melepaskan saya. Lalu ia berkata, bacalah. Maka saya berkata, sungguh saya tidak dapat membaca. Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang kedua kalinya. Kemudian saya dilepaskan. Lalu ia berkata, bacalah. Maka saya berkata kembali, sungguh saya tidak dapat membaca. Lalu ia mengambil dan menetap saya yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskan saya, lalu ia membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi demikian asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana? Bisa difahami? Apabila ada yang tidak difahami, silakan bertanya Japri Kemisiana. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.